Di sebuah persimpangan peradaban yang makmur bernama Madian, kehidupan tak pernah tidur. Kafilah dagang datang silih berganti, membawa sutra, rempah, dan wewangian dari penjuru bumi. Namun, di balik kemegahan pasar-pasarnya yang riuh, tersimpan borok yang menggerogoti nurani. Di sana, kecurangan telah menjadi seni, dan penipuan dianggap sebagai tanda kecerdasan. Takaran yang sengaja dikurangi dan timbangan yang diberatkan sepihak bukan lagi rahasia, melainkan sebuah kelaziman yang mendarah daging. Di tengah hiruk-pikuk keserakahan itulah muncul seorang pria dengan tutur kata seindah mutiara dan logika yang setajam pedang. Nabi Syuaib alaihissalam berdiri di tengah alun-alun kota bukan untuk mengemis harta, melainkan untuk mengguncang kemapanan yang berpondasikan kezaliman. Suaranya yang tenang namun berwibawa membelah keramaian, mengingatkan mereka bahwa setiap butir gandum yang mereka curangi adalah sepotong bara api yang sedang mereka telan ke dalam perut sendiri. Ia adalah sosok yang berhadapan langsung dengan para penguasa pasar yang angkuh, yang merasa bahwa Tuhan tidak punya hak untuk mencampuri cara mereka mencari keuntungan. Nabi Syuaib alaihissalam bukan hanya bicara ibadah, ia bicara tentang keadilan di ujung jari para pedagang, tentang hak orang-orang kecil yang dirampas dalam timbangan yang miring. Ia adalah cermin yang memaksa kaum Madian melihat betapa buruknya rupa jiwa mereka yang telah tertutup oleh debu emas dan ambisi duniawi yang tanpa batas. Inilah sebuah fragmen sejarah tentang keberanian seorang utusan yang berdiri tegak melawan arus besar materialisme, sebuah perjuangan untuk membuktikan bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga, dan bahwa sebuah bangsa yang kehilangan integritasnya sesungguhnya sedang berjalan menuju liang kuburnya sendiri. Madian bukanlah sekadar kota, ia adalah jantung perdagangan yang berdenyut kencang di jalur kafilah antara Syam dan Hijaz. Di sana, debu jalanan bercampur dengan aroma rempah mahal dan suara riuh rendah tawar-menawar yang tak pernah usai. Namun, di balik kemegahan tembok-tembok kotanya, Madian menyimpan sebuah paradoks. Mereka sangat teliti dalam menghitung laba, namun sangat buta dalam menakar dosa. Pagi itu, pasar induk Madian dipenuhi manusia. Para saudagar besar duduk di atas permadani sutra, sementara para pembeli dari dusun-dusun terpencil membawa hasil bumi mereka. Di salah satu sudut, seorang pedagang dengan licinnya menggeser pemberat timbangan saat pembeli berpaling sejenak. Di sudut lain, seorang tuan tanah memotong upah buruhnya dengan alasan yang dicari-cari. Kecurangan telah menjadi seni yang diwariskan, sebuah kecerdikan yang dianggap sebagai prasyarat untuk bertahan hidup. Di tengah hiruk-pikuk yang penuh kepalsuan itulah, sosok Nabi Syuaib alaihissalam muncul. Beliau bukan orang asing. Beliau berasal dari garis keturunan yang terhormat di antara mereka. Namun jiwanya telah lama merasa terasing dari kegilaan materi kaumnya. Nabi Syuaib alaihissalam berdiri di tempat yang cukup tinggi agar suaranya bisa menjangkau telinga-telinga yang telah tersumbat oleh denting koin emas. Suaranya tidak meladik-ladik karena amarah, melainkan mengalun dengan wibawa yang membuat beberapa orang terhenti dari aktivitasnya. Ia memulainya dengan sebuah pengingat yang paling mendasar. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Keheningan sesaat menyergap pasar. Namun, Nabi Syuaib alaihissalam tidak berhenti di situ. Beliau langsung menunjuk ke arah timbangan-timbangan yang mereka gunakan. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik dan berkecukupan. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Perkataan ini adalah sebuah hantaman telak. Nabi Syuaib alaihissalam sedang membongkar kemunafikan mereka. Mereka sudah kaya, mereka sudah makmur. Namun, mengapa ketamakan masih membuat mereka merampas hak orang miskin? Lewat timbangan yang miring, beliau menantang logika ekonomi mereka yang menganggap bahwa curang adalah cara cepat kaya. Bagi Nabi Syuaib alaihissalam, kekayaan yang sedikit namun halal yang ia sebut sebagai baki. Apa yang tersisa dari sisi Allah jauh lebih berharga dan kekal daripada gunungan harta hasil manipulasi. Beberapa pedagang mulai berbisik sinis. Mereka saling pandang dengan tatapan meremehkan. Bagi mereka, agama adalah urusan di kuil atau di tempat sujud, bukan di atas meja transaksi. Mereka merasa Nabi Syuaib alaihissalam terlalu jauh mencampuri urusan privasi mereka dalam mencari nafkah. Inilah awal mula ketegangan yang akan membakar Madian. Benturan antara sistem ekonomi yang rakus dengan syariat Tuhan yang menjunjung tinggi keadilan.
Keheningan yang sempat menyergap pasar, Madian pecah oleh tawa sinis yang merambat dari deretan kios-kios termewah. Para pemuka kaum Madian mereka, yang jubahnya paling halus dan timbangannya paling miring mulai melangkah maju. Mereka tidak menyerang dengan pedang, melainkan dengan senjata yang lebih tajam, ejekan, dan intimidasi intelektual. Salah seorang pembesar mereka, dengan wajah yang merah padam, karena merasa harga dirinya terusik, meludah ke tanah dan menatap Nabi Syuaib alaihissalam dengan tatapan meremehkan. "Wahai Syuaib," serunya dengan nada yang dibuat-buat, "apakah salahmu yang begitu banyak itu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami mengelola harta kami sesuka hati kami?" Kalimat itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan sebuah proklamasi sekularisme ekstrem. Bagi mereka, Tuhan boleh disembah di dalam mihrab, tapi jangan sesekali Tuhan dibawa ke dalam pasar. Mereka merasa bahwa harta yang mereka genggam adalah hak mutlak milik mereka, hasil keringat dan kecerdikan mereka sendiri, sehingga tak ada ruang bagi etika atau perintah langit untuk mengatur cara mereka mengeruk keuntungan. Ejekan itu semakin tajam ketika mereka mulai menyerang pribadi Nabi Syuaib alaihissalam. "Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi pandai," kata mereka dengan nada sarkasme yang kental. Mereka ingin merendahkan kewibawaan Syuaib dengan menganggap ajaran kejujurannya sebagai sebuah kebodohan yang dibungkus kesalehan. Bagi kaum Madian, orang yang jujur dalam berdagang adalah orang yang lemah, dan Syuaib dianggap sedang mengajak mereka menuju kemiskinan. Melihat respons yang penuh kebencian itu, Nabi Syuaib alaihissalam tetap berdiri tegak. Beliau tidak terpancing emosi. Dengan suara yang tetap tenang ciri khas sang Khatibul Anbiya, beliau menjawab, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu? Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya rezeki yang baik, aku tidak bermaksud menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup." Di sini, Nabi Syuaib alaihissalam menegaskan bahwa beliau tidak sedang mencari panggung atau kekuasaan. Beliau hanya ingin melakukan islah perbaikan. Beliau menunjukkan bahwa antara ucapan dan perbuatannya tidak ada celah. Beliau sendiri adalah pedagang yang jujur sebelum mengajak orang lain jujur. Namun, kaum Madian mulai merasa terancam. Jika rakyat kecil mulai sadar dan menuntut timbangan yang adil, maka kekaisaran bisnis para pembesar ini akan runtuh. Intimidasi pun meningkat. Mereka mulai menebar ancaman bahwa siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihissalam akan dianggap sebagai orang-orang yang merugi dan akan dikucilkan dari sistem ekonomi Madian. Ketegangan di pasar itu kini bukan lagi soal harga barang, melainkan soal harga diri sebuah bangsa yang sedang diuji. Apakah mereka akan tunduk pada keadilan atau tetap memuja keserakahan? Di tengah pasar yang suasananya kian memanas, Nabi Syuaib alaihissalam tidak membalas hinaan dengan hinaan. Beliau justru mengganti nada bicaranya menjadi lebih dalam, penuh empati sekaligus peringatan yang menggetarkan jiwa. Inilah saat di mana sang Khatibul Anbiya mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ingatan sejarah. Beliau berdiri menatap barisan pemuka Madian yang sombong. Lalu suaranya bergema, menyapu keheningan yang tegang. "Wahai kaumku," seru Nabi Syuaib alaihissalam dengan nada yang menggetarkan, "janganlah pertentanganmu denganku menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, Ad, atau kaum Saleh. Dan ingatlah, kaum Lut tidaklah jauh masanya maupun tempatnya dari kamu." Kalimat ini adalah sebuah peringatan geografis dan psikologis yang sangat tajam. Madian terletak tidak jauh dari reruntuhan kota kaum Lut Laut Mati. Setiap kali mereka melakukan perjalanan dagang ke utara, mereka melewati tanah yang hancur. Itu tanah yang menjadi saksi bisu bagaimana sebuah bangsa yang kuat bisa rata dengan tanah dalam semalam karena melampaui batas. Nabi Syuaib alaihissalam mencoba mengetuk logika mereka. "Kekayaan yang kalian banggakan hari ini pernah dimiliki oleh kaum-kaum sebelum kalian. Mereka merasa aman. Mereka merasa abadi. Namun, di mana mereka sekarang?" Namun, kaum Madian justru merasa semakin terpojok secara intelektual karena tak mampu membantah kebenaran sejarah tersebut. Mereka beralih ke ancaman fisik dan pelecehan personal. Salah seorang dari mereka berteriak dengan nada sinis, "Wahai Nabi Syuaib alaihissalam, kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan itu. Sesungguhnya, kami melihat kamu adalah seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentu kami telah menyalibmu. Dan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di mata kami." Di titik ini, topeng kesopanan kaum Madian
runtuh. Mereka mengaku tidak mengerti bukan karena kata-kata Nabi Syuaib alaihissalam rumit, melainkan karena hati mereka menolak untuk paham. Mereka hanya menahan diri dari menyakiti Syuaib karena masih menghormati kabilah atau keluarga besar Nabi Syuaib alaihissalam, bukan karena menghormati beliau sebagai utusan Tuhan. Nabi Syuaib alaihissalam menjawab dengan sebuah pertanyaan retoris yang menyayat. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat di matamu daripada Allah? Mengapa kalian membela Konjinea? Dengan penuh pengabaian, part 3 ini menjadi titik balik di mana dialog berubah menjadi ultimatum. Nabi Syuaib alaihissalam kini memisahkan barisan. Beliau meminta mereka menunggu, sementara beliau pun akan menunggu ketetapan dari langit. Suasana Madian tak lagi sama. Langit yang tadinya cerah mulai terasa berat oleh ketegangan yang tak kasat mata. Setelah peringatan sejarah itu berlalu tanpa kesan di hati kaum Madian, suasana di kota tersebut mulai berubah secara mencekam. Alam seolah mulai bereaksi terhadap kesombongan yang melampaui batas. Inilah awal dari part 4, tanda-tanda langit dan pemisahan saf. Matahari di Madian tak lagi terasa menghangatkan, melainkan mulai membakar kulit dengan intensitas yang tidak wajar. Hawa panas yang kering menyergap lorong-lorong kota, membuat sumur-sumur mulai menyusut dan tanaman di sekitar pohon Aika yang mereka sembah mulai layu kecoklatan. Namun, bukannya bersujud memohon ampun, kaum Madian justru semakin tenggelam dalam kekeraspalaan mereka. Para pemuka Madian yang dipimpin oleh rasa angkuh yang buta mengeluarkan dekret terakhir. Mereka mendatangi Nabi Syuaib alaihissalam dengan nada mengancam yang tak lagi bisa ditoleransi. Wahai Syuaib, kami pasti akan mengusirmu beserta orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, kecuali jika kamu kembali kepada agama kami. Ini adalah titik kulminasi dakwah. Nabi Syuaib alaihissalam menyadari bahwa pintu bertaubat bagi kaumnya telah mereka kunci sendiri dari dalam. Dengan ketenangan seorang utusan yang bertawakal, beliau menjawab, apakah kalian akan memaksa kami meskipun kami tidak menginginkannya? Sungguh kami telah menggodakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Di tengah ancaman pengusiran itu, wahyu turun memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam untuk memisahkan diri. Beliau mengumpulkan para pengikutnya, orang-orang miskin, buruh yang selama ini dizalimi, dan mereka yang hatinya masih jernih untuk bersiap meninggalkan Madian. Wahai kaumku, berbuatlah menurut keadaanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Malam itu, di bawah langit Madian yang terasa berat dan menyesakan, Nabi Syuaib alaihissalam dan kafilah kecilnya melangkah keluar dari gerbang kota tanpa membawa banyak harta, namun membawa iman yang kokoh. Di belakang mereka, kota Madian masih riuh dengan pesta pora terakhir, menertawakan kepergian sang nabi yang mereka anggap kalah. Mereka tidak menyadari bahwa kepergian orang-orang beriman adalah tanda bahwa perlindungan Tuhan telah diangkat dari kota tersebut. Udara yang panas kian menyengat, dan awan hitam yang aneh mulai tampak menggumpal di ufuk, menjanjikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar hujan. Madian kini dicekam oleh hawa panas yang belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Matahari seolah turun sejengkal di atas kepala mereka, membakar kulit dan mengeringkan kerongkongan. Air di sumur-sumur mendidih, dan rumah-rumah batu yang megah berubah menjadi tungku raksasa yang memanggang penghuninya. Dalam kepanikan yang luar biasa, kaum Madian berlarian keluar rumah, mencari perlindungan dari siksaan yang tak kasat mata ini. Di tengah keputusasaan itu, sebuah fenomena aneh muncul di langit. Selembar awan hitam yang luas dan tebal perlahan merayap menutupi matahari. Awan itu membawa bayangan yang dingin dan sejuk, sebuah oase di langit yang tampak seperti penyelamat bagi mereka yang sedang terbakar. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai azulah, awan naungan. Lihatlah, naungan telah datang, teriak para pembesar Madian. Dengan sisa aga yang ada, ribuan penduduk kota berlarian menuju padang terbuka di bawah awan tersebut. Mereka saling sikut, saling injak, berebut tempat di bawah bayang-bayang awan yang mereka kira akan membawa hujan sejuk untuk membasahi bumi yang gersang. Namun, harapan itu adalah sebuah tipuan yang mematikan. Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang telah berada di tempat yang aman atas perintah Allah hanya bisa melihat dari kejauhan dengan hati yang berat. Beliau tahu bahwa awan itu bukanlah rahmat, melainkan wadah bagi murka Tuhan
yang telah lama mereka tantang. Begitu seluruh penduduk Madian yang membangkang berkumpul di bawah awan tersebut. Suasana mendadak sunyi. Angin berhenti bertiup. Keheningan yang mencekam itu hanya berlangsung sesaat sebelum awan yang tadinya tampak meneduhkan itu mulai berguncang hebat. Bukannya tetesan air yang jatuh, melainkan percikan api dan bola-bola batu yang membara mulai menghujani mereka dari langit. Kaum Madian terjebak. Mereka yang tadinya menertawakan timbangan yang miring, kini merasakan beratnya timbangan keadilan Tuhan. Mereka yang merasa paling berkuasa di pasar, kini tak berdaya melawan satu fragmen kecil dari kekuatan alam. Jeritan minta tolong memenuhi lembah. Namun, tak ada lagi telinga yang mau mendengar, sebagaimana mereka dahulu menulikan telinga dari seruan dakwah sang nabi. Ketika mereka hampir mencapai pintu-pintu gerbang kota, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Al-Rajfah, gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang fondasi kota Madian. Bangunan-bangunan megah yang dibangun dari hasil kecurangan dagang mulai retak dan runtuh menimpa pemiliknya. Istana-istana para pembesar yang angkuh hancur menjadi puing dalam sekejap mata. Namun, yang paling mengerikan bukanlah guncangan tanahnya, melainkan suara yang datang setelahnya dari arah langit yang menghitam. Terdengar sebuah ledakan suara yang tak terlukiskan. Ash-Shihah itu adalah suara petir yang menggelegar dengan frekuensi yang sanggup menghancurkan jantung dan memutus urat nadi. Suara itu bukan sekadar bising, ia adalah gelombang penghancur yang merobek kesadaran. Kaum Madian yang tadinya berlarian mendadak terpaku. Mereka jatuh tersungkur di atas tanah, di dalam rumah-rumah mereka, dan di lorong-lorong pasar yang biasanya riuh. Suara itu merenggut nyawa mereka dalam posisi yang hina, berlutut dan tersungkur. Seolah-olah mereka akhirnya dipaksa untuk bersujud kepada Tuhan yang selama ini mereka mungkiri. Namun, sujud itu datang terlambat. Dalam hitungan menit, kota Madian yang sombong berubah menjadi kuburan massal yang sunyi. Tak ada lagi suara tawar-menawar, tak ada lagi tawa ejekan untuk Nabi Syuaib alaihissalam, dan tak ada lagi denting koin emas yang dihitung dengan tenggen-tanggen curang. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka dengan sangat pedih, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Nabi Syuaib alaihissalam yang menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan memalingkan wajahnya dengan rasa sedih yang mendalam. Beliau telah memberikan segalanya logika, kelembutan, peringatan, dan waktu, namun kaumnya memilih kehancuran mereka sendiri. Beliau berbisik lirih kepada puing-puing kota yang dulu pernah dicintainya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Nabi Syuaib alaihissalam tidak berhenti berdakwah. Meski hatinya teriris melihat kehancuran kaumnya sendiri, beliau membawa pengikutnya melakukan perjalanan jauh ke arah utara, melintasi gurun yang gersang, hingga mereka tiba di sebuah wilayah yang dikenal dengan sebutan Aikah. Aikah adalah wilayah yang didominasi oleh hutan lebat dengan pepohonan yang saling melilit. Penduduknya memiliki kemiripan dengan kaum Madian. Mereka adalah bangsa yang makmur, namun memiliki penyembahan yang unik sekaligus sesat. Mereka menyembah sebuah pohon besar yang rimbun alaikah dan menganggapnya sebagai sumber keberkahan hidup mereka. Kembali, sang Hatibul Anbiya harus berhadapan dengan mentalitas yang sama. Penduduk Aikah juga memiliki penyakit sosial yang identik, yaitu ketidakjujuran dalam bertransaksi. Mereka merasa aman karena terlindung di balik hutan yang lebat dan merasa tak tersentuh oleh dunia luar. Di Aikah, Nabi Syuaib alaihissalam memulai kembali dari titik nol. Beliau berdiri di bawah bayang-bayang pohon yang mereka dewakan, bukan untuk menghancurkannya dengan kapak, melainkan untuk menghancurkan kebodohan mereka dengan kata-kata. Tidakkah kamu bertakwa? Seru beliau. Sesungguhnya aku adalah seorang utusan kepercayaan Allah bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Beliau kembali menekankan pentingnya moralitas ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa pohon yang mereka sembah hanyalah makhluk yang tak bisa memberi manfaat maupun mudarat, sementara Allah adalah pencipta yang mengawasi setiap takaran gandum yang mereka jual. Pada segmen ini menunjukkan sisi ketabahan luar biasa seorang nabi. Meskipun baru saja menyaksikan satu bangsa rata dengan tanah, beliau tidak kehilangan harapan pada kemanusiaan. Beliau tetap menggunakan tutur kata yang paling santun, mencoba menyelamatkan kaum Aikah dari lubang kehancuran yang sama dengan kaum Madian. Namun, sejarah tampaknya akan berulang. Penduduk Aikah mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan yang sama, menganggap Nabi Syuaib alaihissalam hanyalah orang yang terkena sihir.
Penduduk Aikah ternyata memiliki hati yang lebih keras daripada beta-beta di Madian. Mendengar seruan Nabi Syuaib yang lembut namun menghujam, mereka tidak membalas dengan argumen, melainkan dengan tuduhan keji. Inilah part 8. Tuduhan sihir dan tantangan langit. Sesungguhnya, kamu hanyalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir, teriak para pembesar Aikah. Mereka tidak percaya bahwa seorang manusia biasa yang makan dan minum seperti mereka bisa menjadi utusan Tuhan bagi mereka. Kata-kata Nabi Syuaib alaihissalam yang begitu fasih dan masuk akal dianggap sebagai hasil dari jampi-jampi yang memukau pikiran. Ejekan mereka meningkat menjadi tantangan yang sangat berbahaya. Dengan nada meremehkan, mereka berkata, "Kamu tidak lain, hanyalah seorang manusia seperti kami. Jika kamu memang benar, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan-gumpalan dari langit." Ini adalah puncak dari kesombongan intelektual. Mereka tidak lagi meminta bukti kebenaran, melainkan menantang datangnya azab. Mereka merasa hutan Aikah yang lebat dan sistem pertahanan mereka begitu kuat sehingga tak ada yang bisa menghancurkan mereka. Mereka menantang Nabi Syuaib alaihi salam untuk membuktikan kenabiannya dengan cara menurunkan bencana secara instan. Nabi Syuaib dengan ketenangan yang luar biasa namun penuh kesedihan menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan." Beliau tidak mendoakan kehancuran mereka karena amarah pribadi. Beliau menyerahkan segalanya kepada Allah, Sang Pemilik Keadilan. Di saat yang sama, beliau melihat pola yang sama persis dengan kaum Madian. Mereka mulai memblokade jalan-jalan dakwah, mengancam pengikut beliau yang miskin, dan tetap melakukan praktik kecurangan dalam perdagangan di bawah bayang-bayang pohon suci mereka. Di Aikah, Nabi Syuaib kembali berdiri di persimpangan jalan. Beliau menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang diberi nikmat berupa alam yang hijau dan rimbun justru menggunakan kenikmatan itu sebagai alasan untuk menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Atmosfer di Aikah mulai berubah. Angin yang biasanya membawa aroma hutan yang segar perlahan-lahan berubah menjadi diam, panas, dan mencekam. Persis seperti hari-hari terakhir di Madian. Permintaan penduduk Aikah agar dijatuhkan gumpalan dari langit akhirnya dijawab. Namun, jawaban itu tidak datang sebagai hujan yang menyegarkan, melainkan sebagai tragedi yang akan dikenang sepanjang masa. Inilah part 9. Hari naungan, Yaumus Julah, yang mematikan. Segalanya bermula dengan panas yang luar biasa. Selama 7 hari, 7 malam, matahari seolah berhenti di atas Aikah. Angin tak lagi berhembus, dan dedaunan di hutan lebat yang mereka banggakan mulai menguning lalu terbakar secara spontan. Hewan-hewan ternak mati kehausan, dan penduduk Aikah merasa paru-paru mereka seolah menghirup api. Di tengah siksaan panas yang tak tertahankan itu, muncullah sebuah awan hitam yang sangat besar. Awan itu bergerak perlahan, memayungi lembah di luar kota mereka. Dari bawah awan itu berhembus angin yang terasa sangat sejuk dan dingin. "Itu dia! Hujan akan segera turun!" teriak mereka dengan penuh kegembiraan yang semu. Tanpa pikir panjang, seluruh penduduk Aikah, pria, wanita, tua, dan muda berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka berlarian menuju padang terbuka tepat di bawah naungan awan tersebut, saling berdesakan untuk merasakan hembusan angin sejuk yang seolah-olah menghapus dahaga mereka. Selama seminggu terakhir, Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman telah menjauh. Diperintahkan Allah untuk berada di tempat yang tinggi. Dari sana, beliau melihat pemandangan yang memilukan. Ribuan orang yang sebelumnya menghina dan menantangnya kini berkumpul di satu titik, seolah sedang masuk ke dalam sebuah jebakan raksasa. Begitu seluruh kaum yang membangkang itu berkumpul di bawah awan, kesejukan itu mendadak hilang. Langit yang gelap mulai bergemuruh dengan suara yang memekakan telinga. Bukannya air yang jatuh, melainkan lidah api dan batu-batu yang membara menghujani mereka dari dalam awan tersebut. Bumi pun diguncang hebat oleh gempa yang dahsyat, membuat mereka tak bisa melarikan diri kemanapun. Dalam waktu singkat, Aikah yang hijau dan rimbun berubah menjadi lautan api. Kaum yang sombong itu mati bergelimpangan di bawah naungan yang mereka minta sendiri. Janji Allah telah tunai. Mereka yang meremehkan timbangan dan menantang kebenaran akhirnya ditimbang dengan keadilan mutlak di hari yang mengerikan itu. Setelah kehancuran dua bangsa besar, Madian dan Aikah, Nabi Syuaib alaihissalam menghabiskan sisa usianya sebagai tetua yang sangat dihormati. Beliau menetap kembali di wilayah Madian yang telah dipulihkan oleh generasi baru yang beriman. Inilah part 10, sang penuntun Musa dan warisan abadi. Di masa tuanya, fisik Nabi Syuaib mulai melemah. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan penglihatan beliau mulai memudar. Namun,
kearifan dan wibawa lisannya tetap tak tertandingi. Pada saat itulah takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda pelarian dari Mesir yang sedang kelelahan dan haus. Musa, pertemuan ini menjadi salah satu fragmen paling indah dalam sejarah para nabi. Nabi Syuaib melihat integritas dalam diri Musa ketika pemuda itu membantu kedua putri Syuaib memberi minum ternak tanpa meminta imbalan. Syuaib dengan firasat kenabiannya menyadari bahwa Musa bukanlah orang biasa. Beliau menawarkan Musa untuk bekerja padanya selama 8 hingga 10 tahun, yang kemudian diakhiri dengan pernikahan Musa dengan salah satu putrinya, Safura. Selama 10 tahun itu, Nabi Syuaib menjadi mentor bagi Musa, sang Hatibul Anbiya, orator para nabi, memberikan bekal kearifan, cara berbicara yang santun namun tegas, serta pemahaman tentang keadilan sosial kepada Musa. Ini adalah persiapan sebelum Musa nantinya harus berhadapan dengan diktator terbesar saat itu, Firaun. Nabi Syuaib alaihissalam akhirnya wafat dengan tenang, meninggalkan warisan pemikiran yang sangat modern. Etika bisnis adalah ibadah. Beliau adalah nabi pertama yang secara spesifik menjadikan kejujuran timbangan sebagai pilar dakwah keseimbangan hidup. Beliau mengajarkan bahwa spiritualitas salat harus berdampak pada sosial ekonomi, pengelolaan harta, kekuatan, kata-kata. Beliau membuktikan bahwa argumen yang logis dan tutur kata yang santun adalah cara terbaik untuk menghadapi kesombongan. Kisah Nabi Syuaib ditutup dengan sebuah pengakuan abadi di dalam kitab suci bahwa keberhasilan sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa banyak emas yang mereka kumpulkan, melainkan dari seberapa adil mereka membagikannya.